Aceh, Jambi, Medan, Sulawesi, Konawe Selatan, kemudian Lampung dan lain sebagainya. Ini artinya pergerakan kita ini ternyata nasional. Mereka yang dari luar Pulau Jawa begitu semangat, maka ini yang menjadi dasar. Saya sampaikan ke teman-teman Indramayu, apakah kita akan ikut? Teman-teman ngedorong, ayo ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta dalam cakrawala kembali di hadapan Anda para pemirsa sekalian. Kali ini kita dapat kedatangan tamu. Ya, sebenarnya ada Bapak Ilham. Oke, Pak Ilham. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik ya Pak Ilham. Pak Ilham ini saudara-saudara nanti kita ya bercerita sendiri aja Pak Ilham ya. Profilnya seperti apa? Soalnya Pak Ilham akan mengungkapkan beliau orang penting termasuknya di antara pergerakan R2 R3 Kabupaten Indramayu, saudara-saudara. Jadi ya kemarin kan sudah muncul Pak Tarja ya, Pak Ilham. Pak Ilham di Pak Tarja kan sudah perkenalan para pemirsa semua tentang Pak Tarja dan latar belakang. Sekarang kita beralih kepada R2 R3 nomor 01-nya nih di Kabupaten Indramayu tentunya ya. Kemudian bersama kita menemani ada Pak Tata Sukmana ya. Pak Tata, apa kabar Pak Tata? Alhamdulillah masih semangat Pak Tata. Oke, tetap tegar dan semangat Pak Tata. Luar biasa. Oke, para pemirsa sekalian, kita mari bersama-sama ngobrol-ngobrol aja nih. Siap. Sekitar sebenarnya persiapan untuk R2 R3 esok ketika tanggal 3 ya Kang Ilham. Siap. Pak Ilham tanggal 3 itu ada aksi serempak nasional se-Indonesia dan kebetulan Pak Ilham ini sendiri mewakili Kabupaten Indramayu tentunya sebagai ketua R2 R3 Aliansi ya Kang? Betul. R2 R3 Aliansi Kabupaten Indramayu. Oke, kita berkenalan dulu nih Kak. Pak Ilham. Siap. Oke. Pak Ilham silakan mungkin profilnya ada yang bisa diceritakan kepada pemirsa. Pak Ilham ini dari mana, terus asalnya, terus bagaimana sejarahnya Pak Ilham ini muncul gitu ke permukaan. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih teman-teman dan juga para pemirsa podcast Semesta dalam Cakrawala. Tentunya sebelum ungkapan kisah cerita serta apapun yang saya sampaikan ini mungkin nanti kurang berkenan, terlebih dahulu saya minta maaf dan terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk berbagi pengalaman. Baik, dimulai saja. Saya sebetulnya lahir di Desa Cemarawetan ya. Cemarawetan dulu sebelum ada pemekaran itu masuknya ke Kecamatan Losarang. Kecamatan Losarang. Saat ini setelah pemekaran Cemara Kulon itu Losarang, Cemarawetan itu masuk ke Kecamatan Cantigi. Oh, Cantigi. Saya lahir 1986 walaupun baby face ya. Walaupun baby face, umur saya sudah di 38. 38 saya sekolah di Cemarawetan 1992 sampai 1998, kemudian melanjutkan studi di Jawa Timur selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu di tahun 2004 saya pulang. Cuma pulang itu sudah tidak bisa menemui ayahanda tercinta karena ketika saya di Jawa Timur ayahanda berpulang dan berwasiat untuk tidak memulangkan anak-anaknya dari Jawa Timur karena cukup doanya saja begitu. Nah, ini awal mula kisahnya. Kemudian di bulan September 2004 ibu ini menikah dengan ayah sambung yang bertempat di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya yang saat ini menjadi domisili saya. Iya. Nah, di sana saya nengok ibu dan ternyata luar biasa di kampung tersebut terpencil, pendidikan masih tertinggal baik dari sisi pendidikan formal
kemudian keagamaan, dan juga dinamika sosial di masyarakat juga bisa dikatakan masih tertinggal. Waktu itu saya ingat betul bahwa di bulan Januari 2005 terjadi, mungkin memang ini secara realnya saya juga nggak tahu. Tapi di akhir 2004 ini ada mutasi di SDN Sidakerta waktu itu, sebelum ada perubahan nama sesuai dengan instruksi Bupati. SDN Sidakerta ini ada mutasi kepala sekolah. Ini Pak Ahmad Wasan yang hari ini sudah pensiun setelah jadi kepala sekolah 11 bulan di SD saya, kemudian berlanjut ke SD yang lain dan menjadi pengawas, setelah itu sekarang sudah pensiun. Saat itu di Januari 2005, karena memang di September, Oktober 2004 itu saya sudah tersentuh karena ada musola. Mohon maaf sekali, maaf kalau memang ini agak sedikit menyinggung. Tapi memang karena kekurang tahuan atau ketidaktahuan masyarakat. Saat itu musola itu tempat tidurnya anjing. Karena memang tidak ada penggerak-penggerak baik keagamaan dan lain sebagainya. Kemudian saya disuruh oleh orang tua sambung saya, udahlah di sini aja. Di sini kemudian ngajar di musola dengan awal 3 orang. Kemudian saat itu alhamdulillah membludak sampai 80 bahkan hampir 100 santri. Awalnya seperti itu. Kemudian di akhir 2004 itu saya ditawari oleh kepala madrasah. Saat itu kita madrasahnya masih di masjid, Pak. Masih di masjid, belum punya bangunan, untuk ngajar di madrasah. Lagi-lagi bersifat tawaran. Di musola ini tawaran, di madrasah juga tawaran. Nah, di Januari 2005 ini kepala sekolah atau di SDN Sidakerta yang sekarang SD 4 Sumbon itu hanya ada 3 orang. 1 kepala sekolah baru mutasi, kemudian guru agama yang jalurnya dari Departemen Agama ya kalau dulu, kemudian 1 lagi guru PNS yang juga baru mutasi. Jadi personilnya ini cuma 3. Yang 1 adalah honorer yang ini honor di tahun 2002, tetapi kemudian masuk daftar 1 2003. Kemudian beliau alhamdulillah PNS di 2008, asal dari Bandung. Nah di 2005 ini kepala sekolah ini karena memang ada 4 personil di SD tersebut, nanya nih ke anak-anak, ada tidak masyarakat sini yang lulusan SMA? Begitu. Jadi anak-anak tuh kemudian ada yang ke rumah. Saya waktu itu lagi nyuci motor. Nyuci motor, kebetulan baru saja potong rambut. Rambut saya dulu panjang luar biasa. Secara tidak sengaja mungkin ini garis takdir ya. Setelah potong rambut besoknya ada anak yang, Kang, waktu itu kan masih belum jadi guru ya. Jadi anak-anak ngaji itu kalau manggil Kang, Kang Ilham, ijazahnya apa? Kenapa sih Nang? SMA. Enggak Pak, ini dipanggil sama kepala sekolah di SD. Saya sendiri nggak paham waktu itu. Saya ke sekolah. Kebetulan ketika nyampe di sekolah itu ada orang dari kecamatan, tenaga tentis. Orang yang ngurusi administrasi kantor saat itu, waktu masih KCD ya. Itu ada tentis. Ada Pak Sarta mendata guru yang bukan PNS, sukuan atau honor untuk masuk dalam tunjangan daerah. Waktu itu bupatinya Pak Irianto MS Saifuddin almarhum, atau yang biasa kita kenal Pak Yance. Setelah nyampe di kantor itu, saya ditanya sama kepala sekolah, Kang Ilham, singkatnya, mau tidak nih bantu kami, mohon bantu kami untuk ngajar, untuk membersamai anak-anak di sekolah. Saat itu belum ada bos, masih BP3. Saya ingat BP3-nya atau SPP-nya 5.000. Tapi nanti gajinya atau honornya cuma 100.000. Dan kebetulan ada Pak Sarta, ini beliau dari Tentis, sekalian dimasukkan untuk pengusulan tunjangan daerah. Nah, berarti saat itu honor saya adalah 100 dari sekolah, dari BP3, 100.000 dari tunjangan daerah.
Nah, berjalan waktu karena saat itu memang kita juga pastilah Januari itu tidak di tanggal 1 ya, karena memang awal 1 bulan semester 2 itu dipastikan sudah semingguan. Tapi kata tentisnya udah TMT-nya di 1 Januari aja kan begitu. Berjalanlah di sana menjadi honor sampai kemudian di 2006 itu ada pendataan honor. 2005 sudah masuk tunda, 2006 ada pendataan. Nah di 2008 ini entah bagaimana mekanismenya, Pak Setiharto yang menemani beliau honor waktu itu juga lolos menjadi PNS dengan tiba-tiba gitu loh, tidak ada pemberkasan dan lain sebagainya. Justru pemberkasan itu setelah Kak Makmur muncul. Itu 2008 Pak Setiharto masuk jadi PNS. Saya ini masuk ke daftar tunggu di 2008. Terus berjalan waktu di 2010 ada pendataan, kemudian tunjangan fungsional dan lain sebagainya. Di 2012 kita juga ada pemberkasan THK 2. Saat itu kita mengajukan syarat-syarat serba asli, daftar 1 asli, ijazah asli, slip honor asli, SK asli, dan semuanya alhamdulillah ada. Bahkan Pak Ucup Suparman yang waktu itu KCD kemudian berlanjut menjadi setelah KCD apa itu ya? Jadi dinas KPKBP belum. Kembali lagi. Oh, nggak salah. Dinas pendidikan ya? Dinas pendidikan kecamatan. Kemudian berlanjut dari itu Pak Eno Jumiati dan lain sebagainya, kita masuk data THK 2. Dari sana saya sih secara pribadi dari awal, karena memang jujur saya hidup jauh dari kota, tinggal di kampung, SD terpencil, tidak paham tentang ini ABCD. Di 2005 saya kuliah, waktu itu lucu Pak Tarja, saya kira sebelum S1 itu harus D2. Tingkatannya sebelum SMA itu harus SMP kan begitu. Jadi saya masuk D2. Kalau tahu di S1 boleh itu ya langsung S1. Cuma saya tahu itu begitu menjelang semester akhir. 2006 saya lulus D2. Ternyata di sana kita masuk daftar 1 sebagai guru dan lain sebagainya. Entah kemudian ada mekanisme atau aturan, regulasi yang mengharuskan bahwa guru itu pengajuan untuk laporannya itu harus S1. Maka saya ditaruh nih di tenaga administrasi sekolah, walaupun kita status di sekolah itu tetap ngajar. Memang kebetulan saya juga orangnya walaupun otodidak selalu mengikuti arus nih. Ketika ada dapodik, belajar komputer sendiri kan, karena di zaman 2004 itu belum ada komputer, masih belum ada MOS, pakai disket masih kan begitu. Jadi kemudian saya juga merangkap jadi operator dan kemudian nangani ini itu dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan yang hanya 5 orang dari 2005 laki-laki semua. Ini kepala sekolah merangkap wali kelas 5. Wali kelas 5. Guru agama wali kelas 4. Kemudian Pak Karmat ini PNS ini wali kelas 6. Kemudian Pak Setiharto ini beliau wali kelas 1, 2 dan saya kelas 3 saat itu. Jadi 5 orang ini menghandle seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian di pertengahan 2005 itu keluar BOS yang akhirnya dinaikkanlah 150. Karena memang jumlah murid tidak begitu banyak, di angka 100, 150 kan begitu. Stagnan di angka 150. Kalau Tebu juga kadang 160. Dari sana BOS itu kemudian tidak bisa menjamin besaran honor yang harus dibayar sekian. Kemudian di Agustus ada tambahan honor, berlanjut di tahun sekian ada tambahan honor, hingga jenjang honor itu dari 100, 150, 2 tahun kemudian misalkan 200, 2 tahun atau 3 tahun kemudian 250, dan sampai hari ini 20 tahun genap saya mengajar di Januari ini 700.000. Jadi kalau kemudian banyak nih yang protes atau mungkin agak sedikit, ya mungkin memberi motivasi juga ya ke saya. Kenapa sih S1-nya nggak selesai? Nah coba dibayangkan dong, dari honor 200.000, 300.000, saya harus wajib menikah oleh guru saya,
umurmu udah 25, wajib nikah. Sendiko dawuh dengan honor yang 300.000. Kemudian berlanjut punya anak dan lain sebagainya. Ini honor 300.000 dibagi saja, Pak. Kalau saya harus memaksakan diri untuk kuliah, mohon maaf, orang tua saya sudah tidak ada. Saya harus mandiri, sendiri. Bahkan sebelum menikah itu Pak Tarja, saya kalau makan 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tetapi dengan kegiatan yang full time. Pagi di SD, siang di madrasah, bahkan madrasah ada 2, ada habis zuhur, ada habis asar, kemudian malamnya ngajar ngaji, full sampai jam 9, jam 10. Itu saya lakukan ikhlas. Saya sampai kemudian honorer, berapa tahun sekian nggak lolos, data ini nggak lolos, THK 2 teman-teman diangkat, saya nggak pernah protes. Karena memang saya sendiri juga mau protes kemana, nggak tahu mekanismenya dan lain sebagainya. Ada tawaran untuk kuliah di UT, ya tadi berebut dengan, maaf, jujur, berebut dengan air susu anak saya. Kan begitu. Dengan jajan, dengan uang untuk istri, kan akhirnya saya di semester 7 itu berhenti dulu. Nah, hari ini sudah berlanjut, sekarang sudah semester 9 ya. Ini. Nah, kemudian kemarin di bulan Januari itu teman-teman saya nggak sengaja ditelepon sama SHPTK, teman-teman SHPTK Kecamatan Kroya, Kang Ilham wakili kami, ada pertemuan honor di kabupaten. Yang mungkin pemahaman teman-teman itu adalah pertemuan SHPTK, Pak, mungkin ya. Jadi saya mewakili ke sana karena di kecamatan juga ada acara, ada agenda dengan bertemu dengan PGRI dan K3S. Nah, ini kita ke sana, ternyata di sana itu adalah terjadi ketidakpuasan daripada hasil tes kemarin, yang kemudian saya juga baru tahu ada undang-undang nomor 20 tahun 2023, kemudian baru tahu kalau ada afirmasi piloting dan lain sebagainya, ternyata piloting juga ada yang lulus. Jadi ini rancu yang pada akhirnya kemudian teman-teman itu sepakat untuk mengusung undang-undang nomor 20 tahun 2023 ini untuk melaksanakan aksi. Itu. Jadi amanah dari undang-undang itu sudah jelas. Tuntaskan database PKN non ASN per Desember 2024. Kan begitu. Maka kemudian ini yang menjadi dasar kemarin teman-teman ngumpul, kemudian kita ingin aksi. Saya ketika aksi harus ada struktural nih. Nah, SHPTK kemana? Ketuanya sudah P3K kan begitu. Sekarang sudah P3K. Maka kemudian membentuk forum baru dengan nama Aliansi R2 R3 atau database PKN. Harus ada ketua nih, harus ada laporan ke Polres ini itu. Maka dibuatlah siapa ketua sekretariat saudara. Secara langsung, secara aklamasi saya juga bingung waktu itu gimana kalau saya ditunjuk jadi ketua. Karena memang 20 tahun ini saya diam. 20 tahun ini saya bersabar. Karena saya lebih memilih fakta bahwa kalau bahasa Jawa jodoh pati rezeki belai, urusannya pangeran. Tapi kemudian kemarin itu saya membawa beban. Kalau beban mungkin terlalu tinggi ya, amanah dari teman-teman, kita pengen meluapkan kekecewaan karena berbenturan dengan undang-undang atau regulasi 2023. Maka terjadilah rondon pertemuan yang kemudian jeda waktu 1 minggu itu membuat aksi di tanggal 15 Januari dengan data yang masuk ke saya 31 kecamatan itu masuk semua 1.517 dan kemudian di aksi itu hampir 3.000 dari database PKN yang tidak lolos hadir semua di sana. Kita rondon dari spot center dari GOR Singalodra kemudian menuju Dinas Pendidikan dan ke BKP SDM walaupun hanya sekedar orasi ke pendopo karena memang maaf Ibu Bupati juga tidak ada di tempat, maka kita langsung ke Dinas Pendidikan sesuai dengan arahan dari Kasat Intel dari Polres. Nah, ini sebetulnya di tanggal 15 itu kita belum, karena kita kan rapat ini kan sebelum tanggal 15 ya. Itu kita belum tahu kalau akan ada aksi di Jakarta. Belum ada. Kalaupun dari awal kita tahu bakal ada aksi, mungkin kita akan fokus pergerakan kita itu langsung ke Jakarta. Karena himbauan aksi itu tanggal 14, Mas. Sedangkan kita sudah matang nih tanggal 15 mau demo. Dari Jakarta, dari Ketua Aliansi R2 R3 Indonesia, Kang Faisal Mahardika itu menyampaikan kita aksi di Jakarta tanggal 3 Februari. Nah, tapi kita nih udah matang nih mau aksi. Maka kemudian kita tetap Indramayu aksi. Nah, selanjutnya kita kemudian selesai aksi itu awalnya kita juga
belum begitu respect terkait dengan aksi di Jakarta karena kita juga belum membaca peta gimana pergerakannya. Namun saya kemudian dimasukkan grup ke Aliansi R2 R3 Indonesia, ternyata ada keseriusan di sana. Terus kemudian di grup juga itu sudah menyatakan siap dari beberapa provinsi dan kabupaten, bahkan dari luar Pulau Jawa. Itu sekilas saja ini dari Aceh, Jambi, Medan, Sulawesi, Konawe Selatan, kemudian Lampung dan lain sebagainya. Ini artinya pergerakan kita ini ternyata nasional. Dan ini di Jakarta. Kemudian ketua juga menyambungkan saya dengan ketua Aliansi Jawa Barat. Sila Ayu, Indramayu dan teman-teman dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat ini ikut mendukung. Karena kalau dari luar Pulau Jawa yang harus maksimal, ini keberatan, ongkosnya berapa? Kalau para anggota dewan, kalau para pejabat, mereka bisa keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri, ada fasilitas. Nah kita nih, honorer mau memperjuangkan nasib dari luar Pulau Jawa, datang ke Jakarta dengan bensin sendiri, dengan fasilitas sendiri. Mereka yang dari luar Pulau Jawa begitu semangat, maka ini yang menjadi dasar. Saya sampaikan ke teman-teman Indramayu, apakah kita akan ikut? Teman-teman ngedorong, ayo ikut. Nah ini yang kemudian menjadi motivasi. Kami Indramayu bersepakat untuk ikut aksi di tanggal 3 Februari dalam rangka mengusung misi kita untuk tuntas database BKN non-ASN. Sehingga amanah undang-undang nomor 20 tahun 2023 ini terrealisasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kemudian difasilitasi oleh Pemda, Gubernur dan lain sebagainya. Ini yang kemudian membuat kami terus bergerak. Karena kami tidak sendiri dan nasib kami menyangkut banyak orang. Kalau kemudian ada yang beranggapan, wah ini terlalu tidak tahu etika atau mungkin terlalu kemaruk dan lain sebagainya. Ayo sama-sama kita hitung. Guru, semua orang akan sepakat. Guru adalah abdi. Maka kemudian pengabdian ini terletak pada nempel dalam arti makna dari seorang guru. Pengabdian itu sangat melekat mananya ketika berbicara guru. Guru itu ya pengabdian. Tetapi kemudian pengabdian, masa kerja, usia ini tidak menjadi afirmasi, tidak menjadi pertimbangan dari pemangku kebijakan untuk bisa memberikan hak-haknya. Nah, yang lebih tersentuh kan sudah saya ceritakan. Di aksi itu secara tidak sengaja saya bertemu dengan guru saya, Pak Kudus, yang ngajar saya waktu SD, Pak, 1902 1908. Belum diangkat masih honor. Beliau meluk saya salaman. Memang sampai hari ini saya selalu, walaupun maaf, beliau guru, saya guru, tapi tetap saya salaman, cium tangan. Beliau meluk saya dengan derayan air mata dan ini mengunggah semangat saya. Kalau saya kemudian kemarin punya argumen jodoh pati rezeki belai urusannya pangeran, menerima qanaah dengan apapun yang menimpa dalam kehidupan saya, hari ini harus ada yang saya perjuangkan. Karena kalau saya boleh ngutip, walaupun bahasanya terlalu tinggi, semua akan bisa menerima bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas kehendak Tuhan, atas karunia Tuhan. Tapi maaf, perjuangan perlu dilakukan. Banyak darah yang menetes, banyak darah yang mengalir. Banyak orang yang mati, banyak orang yang meninggal. Nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan ini dengan seluruh tumpah darah, dengan seluruh kekuatan. Itu berarti bisa dimaknai sebagai perjuangan. Nah hari ini kalau kemudian kita pasrah dengan nasib, sedangkan mohon maaf, ada beberapa hal yang membuat kita ini janggal dalam mekanisme ataupun penetapan P3K ini dengan tidak pertimbangan masa pengabdian dan juga usia, ini kemudian menjadi suatu yang menurut kami layak untuk diperjuangkan. Ini bukan semata atas pribadi, tapi kita melihat dalam skala Indonesia loh. Skala Indonesia. Jadi perjuangan ini layak untuk dilakukan. Hari ini Ilham bisa terkenal karena ada media sosial. Pak Tarja juga jenengan bisa terkenal dengan adanya media sosial. Semua tercatat dalam teknologi. Jadi kita kembali flashback ke belakang.
nenek moyang kita yang dulu memanggul tandu Sang Jenderal Sudirman. Apakah ada dalam buku sejarah tercatat di sana? Siapa yang manggul tandu? Siapa yang kasih makan? Siapa yang kemudian ngurusi jenderal ketika sakit? Apa kemudian nama-namanya tercatat? Itu yang harus doktrin yang harus kita berikan ke teman-teman. Kita berjuang bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama. Kalau memang dengan alasan tidak ada dana, tidak ada atau mungkin kesehatan dan lain sebagainya, cukup dorong kami dengan doa. Tapi mohon diingat, jangan menghalangi perjuangan kami. Jangan menghalangi pergerakan kami. Kami berjuang karena ada undang-undang. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, tidak ada pergerakan. Kalaupun ada itu mungkin tuntutan yang lain. Tidak ada undang-undang yang perlu kita perjuangkan kok. Dan ayolah, bahwa kalau regulasi ini kemudian selalu berubah-ubah. Maaf nih, zaman saya 2005, lulusan SD itu bisa PNS. Betul nggak? Lulusan SMA bisa PNS. Nah kalau kemudian hari ini guru harus S1, lihat dulu zamannya Pak. Kalau untuk ke generasi yang sekarang, boleh. Kalau mau honor, mau jadi daftar P3K, mau jadi PNS, minimal S1. Itu untuk generasi yang sekarang. Nah, untuk masa pengabdian yang sebelum itu, yang sudah 30 tahun, 40 tahun, mohon izin para pemangku kebijakan. Ini pendidikan ini ya, bagaimana kami bisa menempuh pendidikan sedangkan kesejahteraan kami saja. Ini tidak cukup. Tadi, di awal sudah saya sampaikan. Bagaimana saya harus membayar kuliah dengan 300.000, sedangkan 300.000 ini saja sudah harus cukup ke anak dan istri. Kalau kemudian ada yang bilang kan bisa bekerja dengan yang lain. Tadi sudah saya ceritakan. Kehidupan saya dari pagi sampai malam itu adalah totalitas untuk sosial dan masyarakat. Anda tahu di madrasah dan ngaji di kampung itu kita benar-benar tanpa pamrih. Begitu. Jadi kalau kemudian ada yang nyinyir ABCD, silakan bisa ngobrol, ngopi, sharing, mungkin di sini juga bisa kan begitu. Ini yang menjadi landasan kita tetap semangat dan kita juga harus mendoktrin teman-teman yang lain, honorer. Saya THK 4 orang kecamatan bisa hilang. Hari ini nomor THK saya nggak ada. Nah sekarang yang 2.300 nih. Bagaimana? Apakah ini bisa aman? Kan begitu. Berarti menceritakan aksi ya? Iya Kang, oke. Baik lagi ke teman-teman sekalian, semesta dalam cakrawala, kita akan ngobrol lagi Kang lebih jauh lagi. Ini Kang boleh nggak Kang kira-kira? Siap. Pak Ilham. Dengar-dengar nih Pak Ilham, seperti tadi sudah disinggung sedikit. 4 orang THK 2 datanya bisa hilang. Nah ini hal yang sangat menarik yang perlu para pemirsa ketahui. Yang salah satu sisinya ini nyata dan bukti terjadi. Betul. Gitu. Bisa diceritakan lebih detail lagi Kang? Nggak apa-apa, mungkin para suara semesta juga bisa mengambil kesimpulan, artinya tidak menjudge bahwa wah guru tuh begini dan lain sebagainya lah, supaya mereka juga tahu bahwa ini loh realita kita yang kita hadapi. Mengenai 4 orang tadi Kang, silakan. 4 orang itu pertama nomor urut 1 itu Pak Eko almarhum. Beliau diangkat P3K. Kemarin yang P1 itu tahun berapa Pak? 2022 itu sudah. 2022 ya? 2022 mungkin kisaran. Maaf kalau saya nanti salah memberikan informasi. 2022. Tapi beliau masuk ke P3K belum lama. Tapi karena faktor usia dan kesehatan, baru diangkat P3K. 11 bulan beliau meninggal. Pengabdian selama kurang lebih 20 tahun. Begitu diangkat karena faktor usia. Ya memang kehendak Allah juga kan begitu. Ini kemudian baru 11 bulan loh meninggal. Kemarin ada juga yang baru diangkat P3K. 11 bulan juga meninggal dari keroyak. Pak siapa itu? Saya lupa, Suprapto kalau nggak salah. Pak Parto, maaf Pak Parto. Ya, ini berbicara masalah usia dan pengabdian ya. Kemudian Bu Nunung Nurianti, dia masuk P3K lebih dulu. Kemudian yang ketiga itu Pak Dul Qodir. Pak Dul Qodir baru lolos kemarin. 2024 baru lolos kemarin dan satunya adalah saya.
Ketika saya ditanya kenapa bisa hilang data THK 2-nya, saya sendiri juga nggak tahu, Pak. Karena tadi itu sudah di awal bahwa saya tidak pernah komplain, selalu menerima apapun informasi, nggak pernah berusaha untuk menggali bagaimana dan bagaimana. Jadi ya pokoknya pagi ngajar, ketika masuk THK 2 alhamdulillah. Nah, saya juga baru tahu kalau THK 2 saya hilang itu ya kemarin. Belum lama ternyata di data THK 2 itu saya nggak ada. Itu harusnya ada nama lain, saya nggak tahu. Nah, kalau kemudian secara data, basis data itu sekarang kan komputer ya. Kalau kemudian ada yang kok bisa hilang ya jangan tanya ke saya dong. Harusnya yang memformulasikan data mereka punya di sana. Saya SMA 2004 itu sudah ada komputer walaupun sifatnya disket. Nah, di tahun-tahun itu pendataan THK 2 2010 2012 apakah itu sudah bukan lagi zaman yang canggih? Zaman yang canggih. Harusnya data itu sudah terprotek dengan baik. Kalaupun kemudian ada penggalian data tersebut, regulasi itu 2023, Pak. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kita pelaksanaan tes kemarin di akhir 2024. Ada masa 1 tahun. Bukankah kemudian ini harusnya di cross check? Oh, nama ini ada di data THK 2 nih. Ini masih ada enggak nih? Ditelusuri. Nah, sekarang penelusuran itu gampang, by phone. Dari dinas kabupaten ke dinas UPTD kecamatan, kemudian ke kepala sekolah. Daftar 1 setiap bulan ada. Dapodik ada. Kalau kemudian saling lempar siapa yang salah? Iya, lempar tanggung jawab. Oke. Bisa dikatakan saya salah, ya Pak Ilham salah karena nggak mengawal. Loh, itu kan terlepas dari dinamika kehidupan ya. Saya juga masa melulu harus ngawal-ngawal kayak THK 2. Saya sendiri juga punya anggapan bahwa data saya aman kan begitu. Dari 2010 loh. 2010 sudah ada ya. 2008 bahkan ada di database. Saya ada arsip-arsipnya. 2008, 2006 ada, 2008 ada, 2010 apa? Database honorer Kabupaten Indramayu ada. Kemudian 2010 ada, 2012 ada. Hanya 4 orang, Pak. Kalau kemudian mungkin kecamatan yang lain lebih dari 10 atau 20 orang. Ya mungkin ya nyelap-nyelap atau kesingsal setitik mewajar. Kroya 4 orang bisa hilang. Nah, ini kemudian yang menjadi analogi sederhana, kita harus mengawal database PKN ini sampai tuntas. Dengan harapan penuh waktu. Dengan harapan minimal kita UMR lah. Jujur Pak, jujur. Sampai hari ini kalau secara manusiawi menjerit dengan kehidupan yang harus kita hadapi. 700.000 anak sudah kelas 6 SD di pesantren. Istri saya kalau tidak menemukan bidadari yang sangat luar biasa itu sudah kacau, Pak. Nggak pernah saya kasih dari uang dari sekolah untuk istri saya, nggak pernah. Itu langsung ke pesantren, bayar pesantren. Jadi kalau harus menjeritlah. Cuma tadi karena memang dasar dari saya alhamdulillah punya guru, punya kiai harus menerima bahwa kita ada rukun iman, menerima takdir, ada mubro, mu'alak, itu harus kita terima. Ini menjadi landasan saya juga terima. Tapi kalau hari ini ada pergerakan, ada aksi yang patut diperjuangkan, kenapa tidak? Toh kita tidak niat meminta sesuatu yang bukan hak kita kok. Undang-undangnya ada, masa kerja kita juga bisa dibuktikan, bisa dihitung. Kemudian secara lain-lain oke lah, up to you lah. Intinya di aksi ini insya Allah di tanggal 3 Februari, kalau kemarin kita didata aksi 15 Januari di Dinas Pendidikan yang berakhir di DPRD itu ada 1.517 dengan kehadiran 2.500, hampir 3.000 lah, hampir 3.000. Kalau hari ini ke Jakarta mungkin karena terkait jarak, waktu, dan kemudian kita juga sudah melakukan aksi di Indramayu, hari ini data yang masuk kurang lebih 500 dengan armada kisaran di 15 sampai 20 armada yang siap untuk berangkat ke Jakarta dengan titik kumpul di yang awalnya di Monas, ternyata ketua pusat ditegur atau mungkin diberikan arahan oleh kepolisian
beliau sampai kepolisian ini memberikan gambaran akan memblokade Monas dengan alasan macet karena jaraknya juga hampir 4 kilo dari Monas menuju DPR RI. Maka kemudian pihak kepolisian mengarahkan kita untuk ke yang terdekat, yaitu di restoran apa, Pulau 2 ya, Pulau 2 Senayan. Kemudian parkirnya nanti kita di GBK. Dan alhamdulillah informasi hari ini Indramayu sekitar 500. Tapi kalau kita mau sounding dengan kabupaten-kabupaten lain, ada yang 1000, ada yang 1500. Kalau luar Jawa kita mungkin memaklumi lah. Tapi hari ini yang dari luar Pulau Jawa sudah ada yang tiba di Jakarta. Dari Aceh, dari Jambi, dari Bengkulu. Ini sudah pada standby di Jakarta. Dan alhamdulillah saya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai koordinator Kabupaten Indramayu, saya insya Allah sama Pak Tarja ini secara tiket akan on the way ke Jakarta di nanti jam 19. Itu kita ke Jakarta, insya Allah nyampe di Jakarta di jam 10 ya. Jadi di Gambir, nanti dari Gambir kita merapat ke teman-teman yang sudah ada di Jakarta. Estimasi masa diperkirakan yang awalnya 20.000, sekarang ini informasinya adalah 30.000 tenaga honorer yang akan bersama-sama dengan kita berjuang bersama, menyuarakan aspirasi dan keinginan sesuai dengan amanah undang-undang kepada pemimpin kita Bapak Prabowo Subianto yang akan kemudian memberikan keputusan yang dilanjutkan kepada pihak-pihak tertentu, PKN, Dinas Pendidikan, Pemda dan lain sebagainya untuk menyelesaikan dan menuntaskan database PKN ini. Harapannya begini, kalau sudah tuntas, maka mekanisme selanjutnya ini up to you seperti apa, bagaimana pemerintah memberikan regulasi kan begitu. Karena kalau ini tidak dituntaskan, THK 1 belum selesai bertumpuk dengan THK 2. THK 1, THK 2 bertumpuk dengan P1, P1 dengan P2. Ini terus akan bertumpuk. Maka setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, ini jumlah honorer akan terus bertambah. Kalaupun kemarin ada regulasi dari pemerintah untuk tidak boleh mengangkat honor, iya kan? Di tahun berapa? Yang Desember 2023 ya, tidak boleh mengangkat honorer. Itu sudah pernah dilakukan. Di November 2005 ada aturan dari bupati untuk tidak mengangkat honor, tapi karena kebutuhan Pak, kembali seperti yang diceritakan di awal, gedungnya cuma 3, gurunya cuma 3 itu kepala sekolah 1, guru agama 1, guru, jadi kan 3, honorer 2. Apakah kemudian anak-anak itu harus terlantar, sedangkan hak daripada pribumi Indonesia, semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Betul tidak? Nah ini yang kemudian kadang-kadang kalaupun ada undang-undang, ya daripada anak-anak tidak mendapatkan haknya kan begitu. Jadi regulasi ini kadang juga harus disertai dengan terjun ke lapangan lah, observasi dengan kenapa sih demikian? Nah, kalaupun penataan P3K, penataan guru PNS juga harus tepat dong. Kalau sekarang nih misalkan nih, database BKN tidak mendapatkan informasi di SD terutama yang banyak. Misalkan, ya karena guru-guru SMP mohon maaf mendaftarnya di SD. Kan begitu. Yang kemudian guru-guru honor tidak coba jelas bahwa yang di SMP mereka mendaftarkan di SMP, misal dari SD yang di SD. Kemudian juga ada regulasi yang ada afirmasi terkait pengabdian dan sebagainya. Ini mohon maaf dong kalau kemudian pemikiran wah ini terlalu sok tahu dan sebagainya. Tapi ini analisis sederhana loh ya, analisis sederhana yang bisa dicapai oleh semua orang tentang pemikiran bagaimana ini harus bisa menuntaskan apa yang menjadi harapan teman-teman honorer di semua OPD, baik dari teknis, guru, nakes, di damkar, dari satpol pp, kebersihan dan sebagainya. Ini harus ada rundown yang jelas, harus ada penataan yang lebih spesifik dalam pengaturan ini. Harusnya dari awal. Oke, sekarang kita dituntaskan dengan kalau memang harus dipaksakan tidak boleh mengangkat honorer nih. Nah, selesaikan database PKN. Database PKN ini dengan penempatan sesuai dengan kerjanya masing-masing nih, itu kan full.
Karena punten Pak, mayoritas sekarang di OPD, terutama di SD misalnya, yang saya tahu di Kroya misalkan, itu satu sekolah, kepala sekolahnya saja yang PNS. Merangkap guru. Yang lain itu adalah honorer. Maka secara langsung kita bisa berstatement bahwa PNS dengan honorer lebih banyak honorer di wilayah kami. Dan itu kan berarti kebutuhan tenaga pendidik dan kebutuhan tenaga teknis dan sebagainya itu bisa diukur dari situ. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Loh kalau zaman dulu kan maaf, Indramayu Bisa. ekspor dari Jawa Timur, Jawa Tengah karena tidak ada sumber daya manusia yang bisa mengisi di wilayah ini. Nah sekarang sudah ada nih sumber dayanya, orangnya ada, iya kan, pengabdiannya sudah jelas. Melalui pengabdian setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Ini sudah. Apalagi yang harus dibutuhkan? Kalau kemudian tuntutannya, wah ini harus S2. Ya sekarang jangankan S1, Pak, S2, S3. Kalau kemudian pemerintah memberikan fasilitas yang bisa untuk menggapai itu, kami akan ikuti. Nah kita dituntut nih dari SMA. Guru itu dulu minimal SMA, kemudian lanjut regulasi berubah D2, kita ikuti D2, setelah D2 kita selesai harus S1, kita selalu mengejar pendidikan yang harus kita lakukan demi menyamakan dengan regulasi yang ada, tetapi kesejahteraan kita, hak-hak kita ini tidak dipenuhi. Ini mohon maaf nih, nah itu mungkin gambarannya. Jadi kita besok di Jakarta ini teman-teman siap berangkat sekitar 15-20 armada dengan jumlah peserta aksi kurang lebih dari Indramayu itu 500 orang. Kita nanti akan start dari sini malam Senin. Insya Allah kita nyampe di Jakarta subuh. Tapi saya dengan Pak Tarja harus merapat ke koordinator se-Indonesia karena harus bertemu dan merancang hal-hal terkait dengan aksi. Bagaimana kondisivitas, bagaimana teknis, bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh nanti di Jakarta. Itu mungkin sekilas atau terkait dengan aksi besok ya. Aksi besok ya. Oke, kita kembali nih Kang untuk aksi ini Kang. Ada beberapa anggapan yang mungkin datang ke tim redaksi kami atau tim admin kami Kang ya. Siap. Dari luar sana gitu mengenai sorotan honorer ini. Ada yang mengadem-ngademkan, istilahnya gini loh. Ada statement bahwa udahlah nanti juga giliran Anda kok gitu. Nah, menurut Kang Ilham bagaimana menghadapi statement yang begitu gitu? Ya boleh-boleh saja. Kami juga tidak kemudian menyalahkan teman-teman yang nanti juga karena ini sudah terproteksi dan cuma sebagai analogi perbandingan. Saya yang dari 2006, 2008, 2010, 2012 bahkan terprotek di THK 2 dengan jaminan PNS. Ini sampai hari ini masih honor. Kalau kemudian teman-teman masih menyambut baik dengan regulasi yang mengatakan bahwa ini sudah terproteksi nanti juga begini, monggo. Tapi teman-teman yang bersepakat dengan kami untuk tetap melanjutkan perjuangan mendobrak mengingatkan atau mungkin harusnya pemerintah berbuat begini loh. Intinya misi itu adalah tuntaskan, mendobrak misi yang kita usung hari ini gitu loh. Kalau teman-teman mau menerima monggo, tapi tolong jangan halangi kami, bahkan mengintervensi kami, bahkan menekan kami. Up to you, lulu gue kan begitu. Kata bahasa sederhana lulu gue. Tapi tolong kami yang akan melakukan aksi, kami yang terpanggil untuk ikut serta di Jakarta jangan dihalangi. Ikut berjuang, tidak ikut berjuang, negara Indonesia merdeka. Nenek moyang sampean nggak ikut perang, nggak ikut berjuang, hari ini juga sampean sebagai cucu-cucunya merdeka. Kami pastikan kalau nanti misi kami tuntaskan database PKN ini berhasil, sampean yang nggak ikut berjuang pun akan tuntas. Tapi mohonlah jangan menghalangi bahkan mengintervensi. Kami tidak berniat apa-apa, hanya ingin menunjukkan kekuatan kami. Seluruh honorer se-Indonesia semuanya ini
semata ingin kesejahteraan. Kalau Pak Tarja mohon maaf, kalau honorer semua se-Indonesia nih berdasarkan UMR misalnya 2 juta, 3 juta atau 4 juta, kalau Indramayu 2,7, kayaknya nggak akan jadi seperti inilah. Ini bisa begini kan karena disondingkan dengan kehidupan sehari-hari enggak? Ya mohon maaf, kita nggak bisa cukup Pak. Nggak bisa cukup. Gaji kita 700.000 itu kalau disondingkan dengan harga gabah itu paling 1 kuintal sekarang. Hanya 1 kuintal. 700.000 dibagi 3 orang, dibagi 30 hari. Ketemu berapa Pak? Belum kebutuhan yang lain. Belum kebutuhan yang lain. Yang hari ini harus bisa menyekolahkan anak atau minimal kita bisa seimbang dengan tetangga, dengan teman-teman atau yang lain lah. Kalau tetangga punya motor, kita juga guru pengen beli motor. Kalau tetangga pengen anaknya kuliah, kita juga pengen. Kalau kemudian tetangga atau mungkin saudara-saudara punya kehidupan yang kita juga pengen baik. Itu loh. Jadi kalau berbicara pengabdian, jangan ragukan kami dalam pengabdian. Kami rasa kalau urusan ikhlas bukan pembahasan kita lah. Urusan pengabdian kita sudah mengabdi, kan begitu. Tetapi kalau kemudian ini harus ada yang diperjuangkan terkait dengan status, terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan kepastian, ini harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan Bapak Prabowo terketuk hatinya ketika melihat, apalagi Bapak Prabowo juga sudah sebelum kan menjanjikan semua honor diangkat. Ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Dan mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa bertindak secara bijaksana. Kalau harus mengikuti aturan dan regulasi, sulit untuk menuntaskan semua ini. Tapi dengan mekanisme yang bijaksana dan bijaksini, mudah-mudahan database PKN khususnya Indramayu, umumnya se-Indonesia ini bisa tuntas 100%. Amin. Salut buat Pemda-Pemda yang sudah tuntas ya, yang dari Banten dan sebagainya. Itu kita salut. Mereka berani mengambil tindakan. Mampu. Betul. Itu. Oke, terakhir kali Kang nih, sudah luar biasa sekali mungkin pemaparannya dari Kang Ilham sendiri. Pak Ilham ini sosok yang luar biasa dari awal sampai akhir ya, luar biasa juga, sangat gamblang, tajam dan terpercaya mungkin ya. dari pemaparannya Kang Tarja ya, setuju ya Kang Tarja. Nah nanti ini terakhir Kang, motivasi untuk orang-orang yang berjuang untuk esok hari, semangat Kang. Motivasinya adalah kita bergerak bersama-sama dengan harapan tuntas semuanya, berhasil atau tidak. Mari kita positive thinking, mari kita husnudon bahwa pergerakan kita ini bukan pergerakan atau aksi yang menimbulkan madorot atau keburukan, semata untuk memberikan kesejahteraan kepada kita, istri, keluarga, dan semua orang yang terlibat dalam honorer ini. Terkait dengan dinamika ABCD, bisikan, atau mungkin ya nasihat dari orang-orang yang mungkin kurang sepakat dengan aksi ini, kami juga mempersilahkan. Sekali lagi saya tegaskan, motivasi kita adalah bergerak bersama, tanpa harus kita melihat siapa saya, tanpa harus kita melihat untung ruginya, tanpa harus kita menanyakan kepastian dari nasib kita. Yang jelas kita sama-sama sepakat untuk bersatu, mengusung sang jenderal untuk merdeka, mengusung semua orang untuk bisa tuntas misinya. Terkait setelah itu, wallahu a'lam, kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, luar biasa sekali. Yang Tarja mungkin motivasinya. Ya. Monggo. Terima kasih untuk teman-teman semua yang di luaran sana. Pada intinya seperti ini, kami ini mempunyai hak sesuai dengan undang-undang mendapatkan penghidupan yang layak, dan itu sudah dijamin oleh undang-undang dasar kita. Dan apalagi Pancasila itu jelas, keadilan itu jelas pasti. Maka motivasi untuk teman-teman, kita saja bisa bernapas seperti ini, kita ada di
dunia inilah kasarnya, yang selain daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu perjuangan daripada para pejuang dulu. Kalaupun kita hanya diam atau pejuang saat yang lalu nenek moyang kita diam, tidak berjuang, mungkin kita tidak bisa ngopi bareng seperti ini, Kang Betul, Ketua ya. Tidak bisa untuk bercanda bergurau seperti ini sampai bisa berkibar bendera merah putih. Yang itu yang perlu ketahui. Bukan berarti kami berjuang menjadi pahlawan, bukan. Tidak. Ya, tidak semata-mata tidak seperti itu. Kami hanya ingat pesan daripada pejuang-pejuang kita sendiri gitu kan. Dan termasuk kita sendiri yang konon katanya 45 itu sudah merdeka, nyatanya ini belum merdeka, Kang Ali. Satu hal yang belum merdeka apa? Kita belum mendapatkan hak hidup yang layak. Serta Pancasila keadilan itu belum diterapkan. Maka kami sangat berharap kepada teman-teman yang sementara ini apa yang tadi disampaikan oleh Ketua, yang cukup diam, tidak mau bergerak, minimal dorong kami. Berdoa lah. Iya. Mohon kepada teman-teman yang tidak ikut aksi atau berangkat ini, minimal doakan kami agar kami mendapatkan hasil yang terbaik, yang nantinya juga akan dirasakan oleh teman-teman yang cukup. Ya, perjuangan itu mungkin, mohon maaf, cukup di tempat tidur, ya kan, cukup di rumah sendiri dengan munajat atau berdoa. Toh teman-teman sendiri juga ikut merasakan. Dan sebagai catatan sendiri, ketika apa yang kami perjuangkan untuk semua teman-teman juga mendapatkan hasil yang terbaik, kita ini tidak memperjuangkan kita saja sendiri. Kita ini memperjuangkan termasuk nanti anak cucu kita. Yang bila mana ketika orang tuanya sekarang berjuang mendapatkan hasil, pemerintah memberikan kebijakan yang terbaik, ya, dan saya yakin melalui Bapak Presiden Prabowo yang sekarang, beliau ini bijak, karena beliau walaupun orang yang sudah luar biasa, tapi ini masih ndesok, hidup di perkampungan, di sudut kampung, dan tidak pernah putus asa. Beliau ingin memimpin negara bukan semata-mata beliau ini pengen menjadi pemimpin, tidak. Kemungkinan beliau juga sama. Bapak Presiden Prabowo ini berapa kali gagal untuk nyalon presiden. Beliau juga sama. Intinya apa? Ingin anak cucu dari Bapak Presiden ataupun nanti kita juga ingin merasakan minimalnya hidup yang layak dengan status yang jelas. Itu yang diharapkan. Saya yakin tujuan kita nanti pada saat aksi, semua teman-teman se-Indonesia sepakat, kita melakukan aksi damai ini tidak akan anarkis. Siap. Kita tujuannya hanya satu, mengingatkan kepada pemangku kebijakan ini loh, ada undang-undang yang berbicara seperti ini. Itu yang kita harapkan. Dan kita sangat berharap, sepakat teman-teman se-Indonesia, syukur Bapak Presiden Prabowo kita yang sekarang, beliau mau mengeluarkan Inpres, instruksi presiden, ataupun Kepres, keputusan presiden terkait menuntaskan P3K ini loh. Karena apa? Ketika kita berbicara di daerah, itu kan, kita berbicara sounding audiensi dengan daerah, ini lagi-lagi berbicara kita belum ada payung hukum. Daerah lagi-lagi kita belum ada payung hukum yang sebagai turunan Undang-Undang ASN nomor 20 2023 itu. Tapi ketika Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo ini mengeluarkan instruksi presiden atau Impres, syukur-syukur keputusan presiden, maka daerah ini tidak ada lagi bahasa bahwasannya tidak ada dasar hukum ataupun turunan dari undang-undang ASN tersebut. Nah, itu semakin jelas. Nah, teman-teman yang tadi disampaikan oleh ketua, bahwasanya sudahlah, ya, teman-teman yang tidak ikut bergerak ini,
nanti juga regulasinya sudah jelas seperti itu. Regulasi jelas itu di mana? Itu sangat jelas regulasinya, betul jelas. Jelasnya ketika daerah ini satu meminta formasi kepada pusat yaitu BKN dengan catatan daerah mampu menganggarkan honor atau kesejahteraan teman-teman P3K. Kan seperti itu, ya. Kalaupun daerahnya saja regulasi bahasanya, payung hukumnya masih belum adalah, apalagi daerah setelah kita konfirmasi, kita duduk bareng, daerah anggarannya nggak adalah. Padahal itu sangat jelas, ya sampai dikeluarkan oleh Kemendagri sendiri, Pak Tito, surat edaran tentang kita P3K. Sumber gajinya dari mana? Itu jelas ada. Itu surat edaran, yang namanya edaran itu seperti apa sih? Kan bukan PP, bukan peraturan pemerintah. Bukan turunan undang-undang dari AS ini, itu yang menegaskan akan dilaksanakannya. Ya kan? Sebagai sumber teman-teman di daerah, pemangku kebijakan daerah untuk menuntaskan kita. Itu yang perlu dicatat oleh teman-teman yang selama ini udahlah ngapain, gitu kan? Nanti juga regulasinya kan sudah ada. Iya. Itu yang harus bisa dicatat oleh teman-teman yang diam gitu kan. Regulasi nomor berapa? 15 nomor 15 16 Kemenpan. 16 Kemenpan. Nanti kalau ada perubahan lagi ya itu regulasi yang harus diikuti. Jadi harus bisa dicatat untuk teman-teman, dibaca secara detail lah di situ, dipelajari ya. Kalau kami bukan berarti kami diam, bukan nggak mau diam ataupun kami diam. Kami inginnya diam ketika regulasi itu sangat jelas dengan dikeluarkannya Kepres. Dikeluarkannya instruksi Presiden terkait menuntaskan P3K. Mau itu penuh waktu ataupun paruh waktu. Nah, karena apa? Di Kemenpan sendiri, di nomor 16 tahun 2025 itu jelas. Gajinya, itu kan, silakan. Dari gaji yang diterima saat menjadi honor. Kan lucu, ya kan? Kita diangkat, tapi gajinya masih sesuai yang tadi Ketua sampaikan, Ketua mendapatkan 700.000 per bulan. Kan lucu juga. Dan atau, nah itu yang kita perjuangkan. Dan atau sesuai dengan UMR kabupaten kota. Itu yang kita minta, yang garis bawahi. Jangan yang poin pertamanya itu dikembalikan sesuai dengan honor yang diterima saat menjadi honorer. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman yang cukupnya sudah diam, nanti juga ada waktunya, kan gitu. Betul ada waktunya, ya kan? Tapi waktunya ini kapan? Ketika turunan undang-undangnya aja masih belum turun. Itu yang ending nanti kita di Jakarta ini, kita insya Allah sepakat se-Indonesia, satu, meminta kepada pemerintah pemangku kebijakan di pusat ini agar daerah mempunyai payung hukum yang jelas, menuntaskan kita semua, keluarkan PP, peraturan pemerintah, keluarkan Inpres, instruksi Presiden, atau bila perlu keputusan Presiden. Ketika keputusan Presiden surat sakti itu dikeluarkan, tidak ada daerah untuk yang hanya diam, pasti akan melaksanakan. Database BKN tuntaskan penuh waktu. Itu ya. Hanya itu saja yang bisa kita sampaikan dan motivasi kepada teman-teman yang berangkat berjuang. Tetap semangat, jaga kesehatan teman-teman semuanya. Jangan patah semangat dengan dinamika-dinamika yang di lapangan, yang berkembang, yang ingin mematahkan semangat kita. Karena apa? Pejuang dulu juga sama. Kang Alip, Ketua, itu banyak yang menjadi, mohon maaf, ya kalau pribadi saya bilang ini, di lingkungan pribuminya saja, ini ada yang menjadi penjajah. Menjajah para pahlawan, gitu kan, sebagai antek-antek kolonial. Itu yang terjadi. Nah, ini jangan patah semangat untuk teman-teman yang lagi berjuang. Ayo, kita satu sepakat, kita bulatkan tekad. Yang terpenting satu, kondusivitas negara Republik Indonesia ini tetap damai.
Dan di daerah pun sama, tetap damai, agar apa? Ketika kita mengingatkan kepada orang-orang tua kita di sana, pemangku kebijakan di sana, ya kan? Kita ini meminta dan dikabulkan, gitu kan? Ketika kita minta, lamun ibarat bocah cilik, ya kan? Kita njaluk nih wong tua, mak, mi njaluk ya, konon kan? Tapi permintaan itu Pak Tarja, mohon siap. maaf, permintaan itu harus juga disertai dengan kekuatan yang luar biasa. Ya. Ingat tahun 1998, Ah, Orde Lama, Orde Baru yang Betul. kemudian beralih menjadi reformasi itu karena kita semua turun aksi. betul. Dan ini harus menjadi motivasi kita. Kalau kemudian yang lain mengatakan udah ini, wah berarti kekuatan kita nggak seberapa. Ayo bergerak bersama. Betul, betul. Itu sepakat ketua. Itu aja. Siap. Terima kasih para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, semesta dalam cakrawala. Mudah-mudahan kita ngobrol kali ini dengan orang-orang hebat di se-Indramayu lah, 01, 02-nya Indramayu mungkin bisa dibilang begitu ya Pak Ketua ya. Akan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemirsa tentunya ya, baik yang di dalam bersama kami maupun yang di luar sana juga bisa terbuka mata hatinya begitu Pak Ketua ya, tergugah hatinya untuk selalu berjuang karena hidup adalah perjuangan begitu ya. Kalau tidak ada perjuangan ya begitu-begitu saja. Terima kasih banyak karena waktu kita tidak banyak ya Pak Ketua, mohon izin nanti kita ada nanti pada kita bareng karena pada kita nanti ada eksklusif ya Pak Data. Siap. Kita mau mengawal kepergian, mohon izin Ketua dan Kang Tarja. Kita akan mengawal kepergian mereka untuk berjuang ke Monas ya. Siap. Nanti kita akan antarkan secara eksklusif. Kita tetap semangat selalu dan terima kasih sekali lagi Bapak Ketua Aliansi R2 R3 Kabupaten Indramayu. Terima kasih Pak Tarja yang sudah selalu membakar semangat kita dari awal sampai ke Monas. Pak Data, dampingi terus ya Pak Data. Selalu semangat Pak Data ya. Semangat. Sampai Jakarta Pak Data. Siap. Ikut Pak Data. Ikut harus paling garda paling depan. Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam berjuang.